Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, saat ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti kegiatan belajar bersama-sama melalui daring, melalui belajar jarak jauh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak benar-benar akan tercatat sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi, dapat masuk surga bersamanya tentunya dengan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pembelajaran Kitab Bulughul Maram setiap hari Senin melalui Stadium General. Pada Senin hari ini kita akan melanjutkan materi masih tetap dalam Kitab Thaharah, menerangkan bersuci. Masih materi Babul Miyah, bab yang menerangkan tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Hadis yang keempat, walil Baihaqi lan mungguh Imam Baihaqi. Al-ma'u utawi banyu iku tahurun suci lan nyucikaken. Ilanging kejaba intaghayyara lamun owah apa banyu, intaghayyara lamun owah apa rihuhu ambune banyu, au ta'muhu utawa rasane banyu, au launuhu utawa warnane banyu, binajasatin mergo kelawan pira-pira najis tahdusu kang tumeka fihi ing dalem banyu. Untuk anak-anak yang tidak paham bahasa Jawa, terjemahan ini akan saya ulang dalam bahasa Indonesia. Walil Baihaqi menurut Imam Baihaqi, al-ma'u air, tahurun itu suci. Illa in taghayyara, kecuali apabila berubah rihuhu baunya air, au ta'muhu rasanya air, au launuhu atau warnanya air. Binajasatin karena sebab beberapa najis tahdusu fi yang masuk di dalam air tersebut. Hadis ini memberikan pelajaran kita tentang air. Menurut Imam Baihaqi, bahwa air itu sesungguhnya suci dan mensucikan, kecuali air itu berubah. Air itu dapat berubah karena
beberapa faktor, yaitu karena rihuhu. Faktor yang pertama rihuhu. Baunya berubah karena najis yang masuk atau sesuatu yang mempengaruhi air sehingga air itu menjadi berubah baunya atau berubah rasanya atau juga dapat berubah karena warnanya. Maka ketika air itu suci dan mensucikan, tohirun wa mutohirun, tetapi karena ada faktor penyebab menjadikan air itu berubah, baik berubah baunya, yang tadinya bau air itu biasa wajar, sebagaimana kita sering berwudu sehingga kita bisa merasakan bagaimana baunya air. Tetapi ketika ada sesuatu yang merubah bau air itu, atau juga karena rasanya berubah, rasanya kok pahit, apa asam, apa manis, apa asin, ada rasa yang berbeda. Yang ketiga, warnanya. Warna air, sebagaimana biasa yang kita lihat warna air jernih. Tapi ketika warna itu kok berubah ke coklat-coklatan, apa ke hijau-hijauan, atau ke merah-merahan, dan sebagainya. Maka 3 indikator yang menjadikan berubahnya air ini menjadi salah satu bahwa air yang tadinya suci mensucikan menjadi tidak suci lagi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Dari hadis ini kita dapat pengetahuan agar kita tidak sembrono, tidak asal-asalan ketika kita bersuci. Pastikan kita semuanya bersuci dengan air yang tohirun wa mutohirun, suci dan mensucikan. Hadis yang kelima, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabatha wa fi lafdin lam yanjus akhrajahul arba'atu wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sinarito saking sahabat Abdullah bin Umar. Muga ngridoni sapa Allah anhuma saking Abdullah lan Umar. Qala wis ngendika sapa Rasulullah junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kanal ma'u tatkalane ana apa banyu, ana iku kulataini rong kulah. Lam yahmilil khabatha lam yahmil, ora nanggung ora mengku apa banyu al khabatha ing najis. Wa fi lafdin ing dalam suci lafat lam yanjus mongko ora najis. Akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa al arba'atu imam papat. Wa sahhahahu lan wis nyatakake sahih hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Imam Hakim wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Baik, saya ulang terjemahan dengan bahasa Indonesia bagi anak santriwan dan santriwati yang tidak dapat memahami bahasa Indonesia. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi Abdullah bin Umar. Berkata bahwasanya qala Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza kana, apabila ada al-ma'u kullataini, air dalam jumlah 2 kulah, lam yahmil, dan tidak mengandung al-khabatha najis, wa fi lafdin, dalam satu lafaz yang lain lam yanjus, maka tidak najis. Akhrajahul arba'atu, imam 4 mengeluarkan hadis ini. Yang mengeluarkan hadis ini adalah imam 4 dan sudah menyatakan sahih. Siapa itu? Ibnu Huzaimah, yaitu Imam Huzaimah, kemudian Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban.
Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan. Hadis yang kelima ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya tentang air lagi. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, apabila air dalam jumlah kulataini, 2 kulah. Untuk ukuran kulah kemarin sudah saya jelaskan, yaitu ukurannya harus lebih dari 60 cm persegi dalam bentuk kubus. Lebih dari itu bisa dinyatakan kulataini. Kurang dari itu maka kurang dari kulatain, maka disebut kulatun atau air sedikit. Di sini terangkan apabila air dalam jumlah banyak, kemudian tidak mengandung suatu najis, jelas air ini adalah air yang tohirun wa mutohir, suci dan mensucikan. Di dalam lafadz yang lain, apabila satu najis masuk ke dalam ukuran air yang besar ini atau yang banyak ini, dan air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun baunya, maka dinyatakan air ini tidak najis. Artinya air dapat digunakan untuk bersuci. Apa yang disampaikan baginda Rasul melalui hadis ini yang sudah dikeluarkan oleh Imam 4 dan sudah dinyatakan sahih oleh Imam Huzaimah dan Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban, maka kita sebagai umat Islam dapat menggunakan hujah hadis ini sebaik-baiknya untuk dapat bersuci menggunakan air yang tohir wa mutohir, suci dan mensucikan. Kemudian di dalam bersuci sebaiknya kita harus memperhatikan air secara saksama. Air yang biasanya digunakan untuk bersuci lazimnya air tohir wa mutohir. Air itu jernih, kemudian baunya juga biasa sebagaimana bau air. Kemudian warna, rasanya juga tidak aneh. Ketika kita dapati suatu air warnanya keruh atau berwarna, rasanya beda, ya, ada asin, ada manis, ada asam, kayak pokoknya rasa yang tidak enak, ya. Kalau bahasa Jawanya banger atau gimana, itu rasanya. Kemudian baunya juga, baunya tidak sedap, tidak enak. Maka 3 hal ini menjadikan pelajaran buat kita. Kita tahu ketika air kok sudah berbeda rasanya, bau dan warnanya, janganlah kita menggunakan air tersebut. Janganlah kita memaksakan untuk bersuci, ya. Ketimbang apa yang kita lakukan ini sia-sia. Karena air yang kita gunakan untuk bersuci sudah tidak memenuhi syarat, maka tentunya wudhu kita juga tidak sempurna. Wudhu kita tidak sah dan ibadah kita juga akhirnya tidak sah. Ibadah kita akhirnya tertolak. Inilah kehati-hatian di dalam bersuci, kenapa dibahas. Dan ketika bersuci menggunakan air, maka kita membahas air terlebih dahulu, agar pengetahuan kita tentang air benar-benar paham, mengerti tentang air yang memenuhi syarat untuk digunakan bersuci. Hadis yang ke-6, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yautasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Wa an Abi Hurairah lan cinarita saking Abi Hurairah, dan ceritaaken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga ngridoni Allah anhu saking Abi Hurairah, kala ngendika saka Abi Hurairah, kala wis ngendika sapa Rasulullah junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yautasil, ora pantes adus, ora kena adus sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada imi kang meneng anteng.
Wa huwa utawi ahadukum iku junubun hale kaadaane junub. Akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Saya ulang sekali lagi terjemah bagi anak-anak yang tidak paham bahasa Indonesia, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil, janganlah mandi sapa ahadukum, salah satu di antara kamu semuanya, fil ma'i, di dalam air, ad-daim, yang tenang, yang tergenang titiknya. Wa huwa, orang atau ahadukum, salah satu orang tersebut, orang itu junubun, iku junubun, dalam keadaan junub. Telah mengeluarkan hadis ini Muslimun Imam Muslim. Baiklah anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan, kita memperoleh pelajaran lagi dari hadis yang ke-6 ini tentang air, yang telah diriwayatkan dari Abi Hurairah, baginda Rasul bersabda, tidak boleh seseorang mandi menggunakan air yang tenang. Di satu air atau di jambangan, ya, air itu tidak mengalir, air itu tenang, tergenang. Dan ia dalam keadaan junub, artinya mandi junub dengan menggunakan air yang tergenang di satu tempat tidak diperkenankan. Apalagi air itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Airnya tidak mengalir, airnya sedikit, kemudian kita mandi di situ, khawatirnya nanti air di situ digunakan orang lain untuk bersuci, padahal air itu tadi sudah digunakan, ya, digunakan mandi orang junub, artinya air itu sudah mustakmal, tidak sah. Walaupun air itu mungkin jernih, bening, tidak berubah, mungkin orang setelah mandi itu mendapati air itu sudah dalam keadaan jernih lagi. Pahamnya dia bahwa air itu adalah tohirun wa mutahhir, suci dan mensucikan. Padahal sebelumnya air itu sudah digunakan untuk mandi orang junub, berarti air itu adalah air mustakmal. Air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci, maka tidak sah. Karena air itu sekalipun tohir, suci, ghairu mutahhir, tetapi dia tidak mensucikan. Suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Inilah yang dapat kita pahami bersama, hati-hati bahwa Rasulullah telah melarang seseorang mandi mungkin karena kehidupannya di suatu pegunungan, di perkampungan, lereng gunung, sehingga mendapati air di dalam suatu tempat sumber air, tetapi air itu tidak mengalir, air itu hanya tenang tergenang. Kemudian menggunakan air itu untuk mandi junub, ya, mungkin mandinya dengan cara menenggelamkan badannya, nyemplung di situ, padahal airnya sangat terbatas. Setelah digunakan, ternyata tempat itu biasa digunakan orang lain, sehingga kalau mau menggunakan air yang sayukyanya, dengan cara mengambil dengan gayung atau apa, kemudian mengalirkan ke tubuhnya untuk mandi junub bila dirasa air itu cukup, dan tidak boleh kemudian masuk ke dalam jembangan air atau tempat air itu tergenang. Inilah yang dapat kita pahami bersama agar kita hati-hati, baik yang hidup di tengah-tengah perkampungan yang banyak air, ataupun kita hidup di satu tempat di permukiman yang sulit dengan air. Kita harus mendapati pengetahuan tentang air. Ketika kita mendapati kesulitan tentang air, tetapi kita sudah memperoleh pengetahuan tentang air, kita dapat menggunakan air sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke-7. Walil Bukhari, lan mungguh Imam Bukhari, kedua Imam Bukhari, iku laya bulana, ojo teman-teman
nguyuh sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu adaimi kang meneng, kang anteng. Alladzi la yajri kang ora mili apa banyu. Suma nuliya tasilu adus sapa ahadukum fihi ing dalem ma ing dalem banyu. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan. Lagi-lagi kita dapat pengetahuan lagi, memperoleh pengetahuan tentang air dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di hadis ini ada satu larangan. Larangan kepada kita semuanya, jangan sekali-kali la yabulanna. Janganlah sekali-kali kamu kencing, janganlah sekali-kali kencing salah satu di antara kamu semuanya di air yang tenang, di air yang tergenang, air alladzi la yajri. Air itu tidak mengalir sama sekali. Tsumma yaktasilu fihi, kemudian seorang tadi kemudian mandi di air yang tergenang tersebut. Ini juga tidak boleh. Ketika kita mau kencing itu sebaiknya kita berhati-hati. Karena kita melihat di situ ada air, kemudian air itu padahal tidak mengalir. Kita mengeluarkan air kencing atau kencing di air tersebut, sementara air itu sama sekali tidak mengalir. Ini tidak boleh. Tsumma yaktasilu fihi, walaupun itu airnya banyak, ya, kemudian mandi di situ. Artinya air itu sudah tercampur air kencing, kemudian nanti untuk bersuci, untuk mandi dan sebagainya. Oleh sebab itu hindarkan mengalirkan air kencing di air tergenang, air yang tidak mengalir. Kita hati-hati. Kenapa? Agar air tersebut dapat dipergunakan, mungkin untuk mandi, mungkin untuk wudhu, mungkin untuk bersuci yang lain, untuk bersih-bersih yang lain. Sehingga air yang sangat terbatas, air yang dalam keadaan tidak mengalir, biasanya air itu terbatas, tetapi bisa dimanfaatkan, digunakan semaksimal mungkin untuk bertoharoh. Ketika orang ceroboh, air dalam jumlah yang sangat sedikit, malah di situ kencing di situ, bersuci di situ, wudhu di situ. Nah, ini yang dikhawatirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Seseorang benar-benar dilarang, tidak boleh mengalirkan air kencing di suatu sumber air atau di tempat air yang tidak mengalir. Inilah pelajaran buat kita semuanya anak-anak tentang air. Mudah-mudahan dari belajar sore hari ini kita semuanya dapat mengambil manfaat. Silahkan nanti kalian ringkas dalam satu catatan, ditulis apa yang saya telah sampaikan, dipahami, ditulis, kemudian besok ketika tatap muka tulisan-tulisan selama kalian belajar bersama dengan saya, belajar tentang toharoh, tentang babul miyah dari kitab Bulughul Maram dapat dikumpulkan. Kemudian kamu semuanya dari belajar ini silahkan dipahami yang baik agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang tidak diamalkan maka menjadi satu sia-sia. Ketika kita sudah belajar, sudah paham, pemahamanmu bisa ditularkan, bisa disampaikan kepada saudara-saudaramu, kepada tetangga-tetanggamu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena pengetahuanmu, ilmumu sudah kamu amalkan. Terlebih untuk diri sendiri. Sebelum orang lain, amalkan ilmu itu untuk kamu sendiri agar ibadahmu benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kita belum selesai, insya Allah kita lanjutkan untuk Senin yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama
Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini sehingga dalam waktu cepat kita dapat bertatap muka, belajar bersama-sama di IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan anugerah kepada kamu semuanya, suatu kesempatan belajar sekalipun dari jarak jauh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasru minallahi wa fathun qarib wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.